Alright guys, welcome. Di video kali ini gue mau sedikit sharing aja tentang best practices yang biasanya gue implementasi untuk data fetching di project-project React gue. Nah, ini kita akan menggunakan Axios dan Tanstack Query, tetapi disclaimer dulu bahwa ini bukan video tutorial untuk data fetching di React dari nol. Jadi ini bukan untuk beginner, oke? Untuk beginner, gue udah pernah bikin videonya, nanti gue akan link di description, oke? Kalian silakan nonton itu. Dan di video ini, gue berasumsi kalian udah ngerti tadi basic data fetching menggunakan Axios minimal. Yang kedua adalah menggunakan Tanstack Query gitu. Jadi kalian udah ngerti apa itu query, mutation, query key, dan query invalidation. Minimal itu. Oke? Jadi kalau kalian masih belum ngerti apa term-terms itu, silakan dipelajari dulu. Gue belum pernah bikin materi tentang Tanstack Query, tetapi kalau kalian pengen gue bikin video dari nolnya yang beginner friendly, ya silakan teror gue di comment section. Nanti gue akan pertimbangkan untuk bikin seri kecilnya. Kayak gitu, oke? Dan by the way, gue juga udah bikin sebuah GitHub repository di bawah, oke? Gue akan link di bawah juga. Buat kalian yang mau ikutan ngoding bareng tutorial ini, gue udah bikin 2 branch, yaitu yang sebelum dirapihin sama yang setelah dirapihin. Jadi kalian tinggal pilih aja mau buka branch yang mana, oke? Kalian nanti tinggal kopas di situ daripada kalian harus pause-pause videonya gitu kan, oke? Nah, terakhir, oke? Intro bagian terakhir. Jadi di tutorial ini gue bagi jadi 2, oke? Part yang pertama adalah gue kalau nggak salah 8 menitan yapping tentang konteks dari permasalahan yang kita hadapin di versi sebelum dirapihin. Oke, sebelum best practices. Oke, kalau kalian nggak mau dengerin yapping itu, kalian nggak mau atau nggak perlu ngerti konteks dari permasalahannya, silakan di skip aja, langsung masuk ke part kedua aja di bagian gue mulai refactoring untuk best practicesnya. Kayak gitu. Oke, intronya udah kelamaan, udah mau 2 menit, kita langsung masuk aja ke materi. Oke guys, sekarang kita udah di code editor dan di sini gue udah setup ya sebuah project menggunakan Next.js, dan ini tenang aja tidak hanya berlaku untuk Next.js. Kalau kalian pakai Remix, kalian pakai Vite React, ini juga akan apply untuk itu juga. Oke, jadi ini universal. Yang penting React kayak gitu. Oke, nah di sini gue tunjukin dulu ya setupnya. Oke, ini gue udah jalanin aplikasinya. Oke, dan gue menggunakan sebuah mock API untuk bikin API bohong-bohongannya gitu. Gue pakai JSON server, nanti kalian tinggal jalanin. Kalau kalian clone repository ini, kalian nanti tinggal jalanin ini npx JSON server db.json -p 2000 kayak gitu untuk jalanin sebuah fake API menggunakan file db.json ini, oke, sebagai database sementara doang. Ini kalau kalian nggak punya API aja. Tapi kalau kalian mau implement pakai API sendiri ya silahkan, nggak masalah kayak gitu. Oke. Anyways, gue tunjukin dulu kalian projectnya itu bentuknya seperti apa. Ini gue buka browser. Oke, sorry flashbang ya. Nah, bentuk projectnya basic to-do list banget, oke. Basic to-do list banget, dimana kita ada to-do items. Di sini kita bisa submit sesuatu, misalkan kayak test, submit, nambah satu di sini. Kita bisa view details, kayak dia bakal masuk ke apa namanya page-nya, kayak gini. Simple ya. Dan ini semua teman-teman sudah menggunakan React Query. Oke, ada use query di sini, use mutation, habis itu kita bisa lihat di komponen lain kalau nggak salah di sini di share to do item. Nah, di sini gue bikin juga mutation untuk complete to do-nya, ada invalidation query-nya juga di sini. Kalau kalian melihat query provider-nya, kurang lebih komponennya seperti ini. Oke, habis itu query client-nya kalau kalian mau lihat kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini biasanya config yang gue pakai ya. Kayak gitu. Cuma ada kesalahan sedikit, bukan kesalahan sih. Ini belum gue setup aja di project ini, yaitu ketika error. Di sini gue pakai alert, tapi biasanya itu gue pakai semacam toast library, kayak pakai sonar gitu. Untuk tampilin bahwa sebuah kesalahan itu terjadi ketika kita melakukan mutation. Kalau kalian nggak ngerti semua terms-terms ini, I have bad news for you. Berarti kalian belum ngerti tentang Tanstack Query dan ini bukan tutorial untuk kalian gitu. Silakan nonton. Kalau nggak salah, untuk Tanstack Query itu Kang Afif pernah bikin VIP Code Studio. Nih kalian kalau masih belum ngerti Tanstack Query bisa nonton videonya Kang Afif aja dulu nih. Oke, ada 1, 2, 3, 4 video kayak gitu. Oke, tapi kalau kalian mau gue yang bikin ya silahkan teror aja. Anyways, oke. Config-nya kurang lebih bentuknya kayak gini untuk React Query-nya, dan untuk Axios-nya kurang lebih seperti ini. Dan semua ini kalau nggak salah untuk basics-nya yang terlepas dari React Query-nya, itu udah gue pernah bahas di video gue gitu. Jadi kalau kalian masih bingung silahkan refer ke situ. Nah, abis itu selain itu ya, di sini gue juga punya sebuah folder, ya folder API namanya. Dan di sini kita lihat ada 4 actions ya. Oke, get to do's ini untuk ngedapetin to do items.
Get to do detail ini untuk dapetin detail satu to do doang menggunakan ID. Create to do ini untuk nge-create ya, create to do ya gitu. Complete to do ini basically untuk ngehapus. Jadi untuk nge-mark bahwa sebuah to do item itu udah udah selesai kayak gitu. Jadi dihapus kayak gitu. Basic banget di setiap file ini satu action API tetapi cuma bagian API call-nya ya, access instance-nya. Oke? Dan sekarang kalau kalian notice dari tadi ya, di page-nya ya kita udah implementasi React Query di sini. Kayak gitu. Oke? Ada use query di sini di mana gue pasangin sebuah query key to do's yang function-nya itu dia nge-get to do. Jadi dia nge-get list of to do's terus kita kita map di sini gitu. Oke? Simple banget, normal kayak biasa aja. Habis itu ada mutation juga di sini, use mutation di mana ini mutation untuk nge-create sebuah to do item. Jadi yang di sini nih. Yang ketika kita klik submit, oke? Ini belum gue protect by the way, masih masuk. Nah, ini mutation-nya. Gitu. Simple seperti basic React Query ya. Kita bikin use mutation hook, mutation function-nya kita import ya dari create to do which is yang ini. File yang ini. Oke. Dan ketika sukses, ketika kita berhasil nge-create sebuah to do, dia akan ngapain? Nge-invalidate query dengan query key to do's which is yang ini. Which is query kita yang ini. Kayak gitu. Jadi dia karena di-invalidate berarti otomatis di background dia akan nge-fetch data terbaru gitu karena sudah tidak valid ya key-nya kayak gitu, cache-nya udah kehapus kayak gitu. Oke? Itu basic setup-nya, tetapi sekarang gue mau tunjukin kalian gimana caranya kita bisa improve ini karena walaupun ini kelihatannya udah rapi ya, udah menggunakan React Query juga, sebenarnya ada beberapa hal yang gue bisa improve gitu. Pertama gini, misalkan nanti di beberapa komponen lain itu kita perlu menggunakan mutation yang sama, which is si create to do mutation ini gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus nge-copy, kayak kita copy ini ke komponen lain gitu, ke page lain. Ini contoh aja sebagai contoh di sini. Ya. Kita paste, ini kita import dulu ya. Import, habis itu di sini kita import lagi query client-nya. Oke, habis itu kita panggil di sini kan di komponen ini gitu. Padahal kalau kalian lihat bentuknya tuh sama persis. Oke, ini gue split ya view-nya. Oke, kalian lihat ya, bentuknya sama persis. Mutation-nya sama, manggil mutation function yang sama. Oke, abis itu on success-nya juga sama. Gitu. Nah, ini kan rada boros ya kan? Kita kan harus tahu prinsip dry atau do not repeat yourself. Jadi harusnya ini tidak terjadi. Kayak gitu. Harusnya ini bisa kita satuin aja di dalam sebuah hook terpisah. Kayak gitu, dan kita bisa panggil kapanpun. Gitu. Oke, jadi nggak harus kita kopas-kopas gitu. Dan kita bisa secara otomatis juga di dalam hook tersebut itu kayak nge-invalidate query-nya. Kayak gitu. Jadi nanti nggak perlu kita panggil on success lagi gitu. Oke, udah otomatis dari hook tersebut gitu. Kalau belum kebayang, tenang, nanti kita akan bahas kok kayak gitu. Itu yang pertama. Abis itu kita notice juga bahwa dari segi query key. Ini query key masih pakai array terus string langsung kayak gini ya, ini kurang scalable bisa dikatakan ya, nggak rapi gitu karena kita masih banyak magic string. Ini better kita pisahin ke dalam sebuah variabel aja gitu. Tetapi kita harus tahu juga bahwa terkadang query key itu bersifat dinamis. Contohnya di get to do detail ini, di get to do detail ini kita kan nge-fetch sesuatu berdasarkan sebuah ID gitu. Kalau kita lihat di page yang ini gue hapus dulu ya, yang code yang tadi. Kita lihat page di sini, kita punya sebuah query key yang bersifat dinamis di sini. To do, to do ID, ada ID to do-nya, gitu. Nah ini kan juga masih rada magic string ya, karena kita ya nggak tahu ini berasalnya dari mana gitu. Better ini kita pisahin ke dalam satu variabel atau sebuah function untuk nge-generate sebuah query key. Basically itu doang yang kita mau lakukan adalah kita mau rapihin implementasi ini, kita mau abstrak itu semua ke dalam satu dari si query sama use mutation-nya itu kita nanti langsung satuin di dalam si folder API ini aja. Kira-kira itu sedikit penjelasan. Gue tahu ini udah lumayan panjang penjelasannya, tapi ini sedikit konteks ya kenapa gue memutuskan untuk ngerapihin lagi gitu ketimbang menggunakan seperti ini, walaupun ini kelihatannya kayak udah aman kayak gitu.
maaf banget kalau agak waste your time gitu. Tapi oke, sekarang kita langsung masuk aja gimana caranya kita bisa refactor ini semua, oke? Alright, untuk memulai refactornya, kita akan mulai dari config-nya si React Query dulu, oke? Not actually config-nya, tapi kita akan nambahin beberapa types sama type helpers gitu untuk sisi TypeScript-nya gitu. Gue lupa mention itu juga, jadi kalian harus ngerti TypeScript sedikit karena itu termasuk best practices dari implementasi data fetching gue. Anyways, buka aja file query client atau tempat di mana kalian nyimpan config utama React Query kalian, oke? Dan di sini gue akan copy dan paste. Oke, ini adalah type helpers. Dan ini juga bukan gue yang bikin, oke? Gue harus kasih tau ke kalian, ini bukan gue yang bikin. Ini nanti gue akan taruh source di bawah. Ini namanya Bulletproof React. Gue ambil referensi dari situ. Kayak gitu, oke? Ini kita import yang dibutuhkan, use mutation options dari atas ini ya. Gitu. Oke, dan ini mostly cuma TypeScript helpers. Kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak pakai TypeScript, ya harusnya nggak butuh ini, tapi gue sangat menganjurkan kalian menggunakan TypeScript. Nah, gue jelasin sedikit apa gunanya ini, oke? Jadi kegunaannya adalah, oke, untuk nge-generate query config sama mutation config sesuai dengan yang kita bikin di sini. Kita ke sini, oke? Jadi nanti hanya dengan ngebaca si mutation config, mutation function, sama query functionnya, itu nanti dia bisa generate types yang sesuai gitu untuk ngasih query config sama mutation config. Nah, apa itu query sama mutation config? Simpelnya yang ini nih, on success, atau kalau kita buka lagi di sini, kayak on mutate, retry, network mode, mutation key, dan lain-lain. Oke, ini mutation config. Kalau query config, yang ini semua nih. Oke, enabled, initial data, max pages, meta, dan lain-lainnya. Kayak gitu. Nah, ini untuk nge-generate types ini. Gitu, dia TypeScript. Ya, memang agak lebih ribet, tapi percayalah, worth it. This is very worth it gitu. Gue tahu kelihatannya kayak, waduh banyak banget types-nya, tapi please dengerin, ini worth it banget. Kayak gitu, oke? Dan untuk query config, by the way, dia ignore query key sama query function. Jadi nanti kita cuma perlu masukin query key sama query function, terus sisanya kita masukin ke query config. Nanti kalian akan lihat lah hasilnya nanti seperti apa. Oke, nah di sini kita ada beberapa TypeScript lint errors. Oke, karena dia nggak mau ada any, oke, nggak boleh ada any type di sini. Quick fix-nya adalah kita disable for the entire file aja rule-nya, oke. Tapi kalau kalian tidak pakai ESLint, ya udah nggak perlu melakukan ini, kayak gitu. Alright, sekarang kita mulai refactornya. Kita mulai dari fetch to do's kali ya, yang nge-get all to do's-nya ini dulu, oke. Di sini, di get to do's ini, oke, perhatikan di sini gue udah bikin response itemnya seperti apa. Gue udah bikin function untuk nge-get to do's-nya itu kayak gimana, oke. Dimana gue udah kasih type juga yang akan di-return, oke, si response.data adalah array of to do item response, which is array of object yang ada ID sama title, kayak gitu. Nah, sekarang, ini kita split dikit ya, biar kalian bisa ngeliat. Kayak gini. Gue tukar dulu page yang di kiri. Alright. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin sebuah hook khusus gitu. Yang ngisinya adalah si get to do's dan si use query disatukan kayak gitu. Tetapi untuk sebelumnya untuk menuju ke situ kita harus bikin beberapa configuration dulu. Pertama, kita harus bikin sebuah variable atau sebuah function lebih tepatnya ya untuk nge-generate query key-nya, which is si array to do's ini. Jadi di sini gue suka bikin function kayak gini. Misalkan get to do's query key yang adalah sebuah arrow function gini aja yang return langsung to do's kayak gini. Dah. This is it. Udah gini doang. Jadi kalau kita panggil dia nge-return array ini. Udah, gini doang. Oke. Nah, abis itu gue bikin type dulu. Gue bikin sebuah function untuk nge-generate query options-nya. Oke, nah di sini nanti kalian akan melihat query types-nya ini in action. Kayak gitu. Oke, di sini gue akan export, nggak akan export sih. Kita bikin const aja get to do's query options. Oke. Di mana kita akan nge-return query options. Kita import ya dari si React Query kayak gini. Query options. Nah, yang kita kasih di sini adalah pertama query key. Query key adalah ini get to do's query key. Jadi kita panggil get to do's
query key function, dan query fn. Query fn adalah si get to do's kayak gini. Oke. Jadi mirip ya, lihat nih di sini ya. Bentuknya query key, query fn, ya kan? Query key, query fn, tapi udah lebih standardized. Oke, dia ngambil dari sini, get to do's query key-nya. Habis itu, sekarang kita akan bikin type-nya dulu. Oke, kita akan bikin sebuah type untuk parameter sebuah function. Jadi nanti kita bakal bikin function gini. Export const use get to do's. Oke, kita akan bikin sebuah, nggak cuma function biasa ya, tapi ini sebuah hook use get to do's, di mana kita akan nge-return, oke, use query, again, sama seperti yang di kanan sini, oke, use query, dia nerima sebuah objek. Nah, di sini kita lihat, kita udah bikin query key sama query fn-nya, kita udah bikin query options-nya. Dan use query ini teman-teman, dia itu nerima query options. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa spread get to do's query options kayak gini. Oke? Dan done, udah selesai. Kita udah berhasil untuk bikin si hook ini. Jadi nanti use get to do's ini kita hapus nih yang use query di sini. Kita hapus, kita panggilnya use get to do's. Kayak gini. Selesai. Oke? Nah, tetapi kalau kalian perhatikan di sini, kita nggak bisa kasih parameter apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngeset dia enabled-nya kapan, gitu, atau refetch interval, atau refetch on mount, refetch on reconnect, refetch on window focus, itu di hook yang di use get to do's ini nggak bisa kita panggil. Oke, nggak bisa kita kasih config-nya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Di hook yang di use get to do's ini, kita harus terima sebuah param. Oke, nah paramnya adalah query config kayak gini. Oke, tapi kadang-kadang juga use get to do's itu terima parameter lain kayak misalkan ID gitu. Jadi biasanya gue kasih nama param saja dulu kayak gini. Params. Nah, params ini isinya apa? Paramsnya kita harus bikin type-nya dulu. Oke, use get to do's params ini misalnya. Nah, kita kasih query config kayak gini. Yang dimana opsional ya, karena kan nggak selalu kita mau kasih query config. Kadang-kadang ya udah kita ambil defaultnya aja gitu. Query config ini type-nya adalah, nah kita kembali ke sini nih. Query config yang ini nih kita ambil. Dan dia kan nerima sebuah parameter ya, type parameter di sini. Jadi kita panggil query config kayak gini. Type of get to do's query options. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang use get to do's paramsnya ini kita kasih sebagai type-nya paramsnya di sini. Oke. Habis itu sekarang tinggal kita spread params dot query config. Kayak gini. Oke. Nah, di sini si siapa namanya use get to do's ini sekarang kalau kita kasih sebuah objek, lihat tuh, kita bisa kasih query config, dan di dalam query config kita bisa ngasih query config-nya gitu. Oke, mau kita ganti tiba-tiba query key-nya juga bisa gitu. Nggak bisa. Oke, karena kita omit ya. Di sini kita omit query key sama query function. Kalau kita mau ngeset enabled-nya kapan, bisa. Kalau kita mau ngeset refetch methodnya seperti apa, itu bisa juga. Gitu. Jadi jauh lebih fleksibel sekarang. Tapi sedikit lagi yang perlu kita fix di sini kena error karena dia expect sebuah argument. Jadi dia menganggap bahwa params ini adalah sebuah argumen yang harus ada gitu. Jadi bisa kita kasih gini aja sih. Kayak gini. Oke. Objek kosong. Gitu. Jadi ini kita kasih defaultnya aja. Defaultnya itu objek kosong. Gitu. Jadi sekarang kita udah nggak kena type errors. Oke. Jadi sekarang kemana-mana kalau kita mau panggil si nge-fetch to-do list-nya kita tinggal panggil hook use get to do's ini. Oke. Kelihatannya memang ribet guys, tapi percayalah ini bakal mempermudah kalian kayak gitu. Khususnya sekarang kalau kita masuk ke part berikutnya ya. Oke, kita sekarang ini baru satu function ya. Sekarang nanti kita mau modify si mutation-nya gitu. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke mutation-nya gitu. Oke. Ini gue tutup dulu ya si get to do's. Kita ke complete to do. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan yang kurang lebih bukan complete to do, tetapi create to do. Oke, kita akan bikin yang kurang lebih mirip gitu.
Pertama di sini kita harus tahu di dalam create to do udah gue bikin request objeknya itu seperti apa, yaitu to do item request ya bentuk objeknya ya. Kita taruh sebagai parameter, to do item request ini hanya sebuah objek yang ada property title yang value-nya adalah sebuah string. Kayak gitu. Kita masukin ke Axios instance post kayak gini. Alright. Nah, sekarang kalau mutation bagi gua ini jauh lebih mudah gitu. Karena kita tinggal bikin kayak gini. Langsung function export const use create to do kayak gini. Dimana dia return use mutation. Mutation fn-nya kita kasih si create to do. Kayak gini. Nah, tetapi sama lagi kalau misalkan sekarang ini kan si create to do, kalian lihat ya, create to do itu kan ada on suksesnya kan. Oke. Coba kita ganti dulu ya. Oke, on suksesnya ini kita copy dulu. Use mutation-nya kan udah kita refactor, kita masukin ke sini ya, ke use create to do. Ini kita ganti jadi use create to do. Oke. Berhasil atau enggak? Berhasil. Berhasil, hore. Jadi Dora gue. Tapi, di sini kita nggak bisa ngasih si on suksesnya tuh. Kena lagi types-nya. Gitu. Kenapa? Karena kita belum implementasi yang kita udah lakukan di use get to do. Yaitu kita nge-generate si query options-nya. Sekarang kita bikin ya. Oke, kita bikin versinya mutation-nya. Gitu, supaya dia bisa terima si ini nih. On sukses ini kita komen dulu. Oke. Nah, nge-generate-nya sama kayak tadi. Kita kasih type kayak gini, use create to do params yang isinya adalah mutation config kali ini, mutation config yang optional. Terus kembali lagi ke query client, ke type yang kita udah bikin dari awal. Mutation config ini helper type-nya. Oke, kita ambil mutation config type of create to do. Kayak gini. Sekarang kita taruh di sini params use create to do params. Oke, kita kasih default value object kayak gini. Oke. Terus yang paling terakhir di paling bawah sini kita sama seperti biasa spread params.mutation config kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, kasih objek, dia terima mutation config. Mutation config kita kasih objek lagi, dia ada on sukses. Nah, sekarang kita copy paste nih. Copy paste ya kan. Terus kita uncomment. Kita uncomment. Berhasil gitu. Udah berhasil kita masukin on sukses. Tetapi ini belum selesai. Oke, ini belum selesai. Karena ada hal yang bisa kita lakukan lebih lagi gitu di use create to do. Supaya apa? Supaya gini. Kalau bentuknya seperti ini sama aja kayak yang sebelumnya gitu. Bedanya cuma kita pisahin ke hook doang gitu kan. Oke. Kita mau misalkan use create to do ini punya sebuah default behavior, yaitu setiap kali dia create to do, dia otomatis akan invalidate. Misalnya, kita punya page lain, flashbang. Kita punya page lain yang akan create to do. Otomatis kan bakal manggil mutation ini. Nah, berarti kan nanti kita harus copy paste ini. Oke, di page lain gitu misalnya ya. Kita paste gini kan. Kita ambil page yang ini deh. Ini kita tutup dulu. Kita harus bikin gini lagi. Kayak gitu. Dimana on suksesnya itu kita kita bikin use create to do-nya lagi, terus kita bikin mutation config-nya lagi, kita bikin on suksesnya lagi. Nah, ini sama aja bohong. Ini kurang rapi gitu. Jadi, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa panggil di sini on sukses. Di bawahnya sini. On sukses. Ini sambil gue buka page sebelahnya. Ini ya. Kita bikin yang sama persis. On sukses kita panggil query client dot invalidate queries kayak gini. Query key-nya kita kasih, kali ini udah bukan array ya, karena ingat kita udah simpen kita udah simpen query key-nya di mana? Di sini. Get to do's query. Kayak gitu. Jadi kita tinggal panggil di sini query key-nya adalah get to do's query key. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalian lihat bentuknya sama ya. Bentuknya sama, tapi karena kita udah include ini di dalam use create to do kita, ya udah di sini
Oke, kita udah nggak butuhin. Hup, selesai. Kayak gitu, oke? Jadi lebih mudah kan? Jadi sekarang kita tahu bahwa sekalinya kita nge-create to do, kita nge-trigger mutation-nya, ketika sukses otomatis gitu, dia akan nge-invalidate query-nya. Kayak gitu, jauh lebih mudah. Nah, tapi bisa juga kayak gini. Apa namanya? eh Kalau misalkan kita mau tambahin on sukses tambahan lagi gitu. Misalkan di sebuah page lain gitu, kita perlu selain nge-invalidate query ini, nge-invalidate query yang lain. Kita tetap harus kasih ruang untuk apa namanya? Apa ya? Customization kayak gitu untuk on suksesnya gitu. Oke, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita tinggal panggil gini, params dot mutation config dot on success kayak gini. Habis itu on success ini dia terima ini by the way, ada data, variable sama on mutate result. Jadi di sini data, habis itu variables, on mutate result sama konteks. Di sini kita passing juga data. Sorry, ini bukan variables gini. Kita variables on mutate result sama konteks. Gini. Ini kenapa gue jadi mode Vim anjir? Oke. On suksesnya kita bisa kasih kayak gini. Alright? Kurang lebih seperti ini. Oke, bentuknya. Sorry, nulis code-nya lama. Gue ngetiknya pakai keyboard baru soalnya, jadi belum lancar. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kita di page lain, misalnya nih di page ini. Oke, gue split lagi ya. Oke, misalkan di page ini, selain kita mau default behavior-nya, yaitu setelah kita berhasil bikin mutation, kita bikin ketika kita selesaiin create to do mutation, kita akan nge-invalidate query. Ini kan default behavior-nya. Tapi di sini kita kasih sebuah ruang untuk nambahin behavior lain untuk on success gitu. Jadi ketika di sini kita panggil on success, mutation config on success kayak gini. Oke, misalnya alert berhasil tambah to do. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita bikin tambah to do gini. Submit, lihat nih. Berhasil tambah to do dan lihat nanti invalidation-nya tetap akan jalan. Kayak gitu. Jadi di sini yang kita lakukan adalah kita memberikan pertama default behavior untuk on suksesnya, which is setelah bikin create to do, setelah berhasil create to do, dia akan invalidate query-nya. Yang kedua, kita bikin ruang untuk more customizability gitu. Dimana kalau kita tambahin on sukses yang ini, nah ini nggak akan nimpa ya, nggak akan nimpa on sukses yang udah kita set secara default kayak gitu. Oke, jadi dia akan ke-execute di bawahnya sini gitu. Setelah invalidate query-nya kayak gitu. Gue suka behavior ini, tetapi gue paham kalau misalkan ada yang nggak suka behavior ini, kalian lebih prefer semuanya itu fine grain, atau kalian misalkan lebih suka kalau ini nimpa gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Tinggal dihapus aja on suksesnya kayak gitu. Nanti semuanya kalian tinggal tambahin on suksesnya secara manual kayak gitu. Atau kalian maunya bentuknya kayak ada defaultnya tapi bisa di override kayak gitu, boleh juga. Ini tinggal dihapus. Habis itu mutation config-nya ini tinggal kalian pindahin ke paling bawah. Jadi kalau kalian masukin on sukses yang baru di sini, on sukses yang ini akan nimpa on sukses yang sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau gue personally, yang gue lakukan adalah seperti ini. Oke, jadi ada setelah sukses, dia ada default behavior-nya, which is nge-invalidate query. Kayak gue tambahin komen ya, ini default behavior. Oke, yang ini adalah tambahan. Kayak gitu kurang lebih. Alright, nah sekarang kita move on ke yang berikutnya. Gitu, yaitu nge-get to do detail. Gampang kan sebenarnya, kalian udah mulai dapat gambarannya mungkin ya untuk refactornya ya. Oke, sekarang kita ke page-nya. Ini ya, ini kita split lagi. Alright. Sekarang di page-nya kita udah tahu ya harus ngapain. Oke, pertama kita harus bikin si query key-nya dulu. Kita bikin export const get to do detail query
key kayak gini, yang adalah sebuah function. Oke, dia akan return string to do ya, by the way guys, to do bukan to do's, sama ID. Gini kan, to do ID. Nah, to do ID-nya dari mana? Sebagai parameter aja di sini. To do ID string. Kira-kira seperti ini bentuk code-nya. Oke, habis itu kita ngikutin blueprint yang sebelumnya, yaitu si get to do's. Dan ini by the way gue juga masih sering lupa strukturnya guys. Jadi kalian cukup sekali bikin, sisanya nanti kalian tinggal ikutin dari yang sebelumnya gitu. Atau yang suka gue lakukan adalah gue suruh AI untuk tolong rangkumin semua ini, metode seperti ini, terus bikin sebuah readme untuk dokumentasi gitu, untuk gue dan tim gue. Jadi ada guidelines-nya kayak gitu. Oke, sebagai referensi. Oke, sekarang kita bikin get to do detail query options di sini. Oke, sama ya kayak gini ya. Nanti kita nge-return query options. Query key-nya adalah get to do's query key. Kayak gini. Query fn-nya adalah get to do detail kayak gini. Nah, tetapi di sini teman-teman, oke, ini ada yang menarik. Oke, kali ini kita udah accept sebuah parameter. Ingat di get to do, ini salah, ini bukan get to do query key. Get to do detail query key. Nah, lihat nih di sini. Ini kena merah. Kenapa? Karena di sini kita minta apa? Sebuah parameter. Oke. Jadi gimana caranya? Caranya sebenarnya ya cukup simpel. Kita tinggal taruh parameter aja di sini. Misalkan to do ID string kayak gini. Get to do detail query key ini kita kasih to do ID. Oke. Udah nggak error. Tetapi kalau kalian lihat query fn-nya masih error. Kenapa? Karena get to do detail itu expect sebuah ID juga. Kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah, ini kita hapus dulu. Kita bikin sebuah function, arrow function kayak gini. Get to do detail, yang return get to do detail, to do ID kayak gini sebagai parameter. Oke, jadi kan to do ID ini akan masuk sebagai, sebagai argument. Dia akan masuk untuk pertama nge-generate query key-nya. Yang kedua itu dimasukin ke dalam function get to do detail-nya, which is yang atas ini. Oke, sisanya kurang lebih sama. Oke, kita bikin type-nya dulu. Type use get to do detail query, use get to do detail params kayak gini. Dia pertama minta query config seperti biasa. Query config kayak gini. Type of get to do detail query options. Ya benar ya. Get to do detail query options. Abis itu tetapi di sini perlu kita tambahin satu lagi, yaitu to do ID string kayak gini. Oke, ini penting. Sekarang kita tinggal bikin export const use get to do detail return si use query-nya. Kita spread get to do detail query options. Oke. Kita panggil function-nya. Oke, nah sekarang kita perlu passing parameter di sini. Oke, jadi yang kita harus lakukan adalah di sini params-nya. Kita kasih type use get to do detail params. Oke, dan di params kita tahu pertama ada query config, yang kedua ada to do ID. Jadi pertama di sini kita spread dulu di bawah params.queryConfig seperti ini. Yang kedua adalah di sini use get to do detail query options kita harus kasih params.todoID. Seperti ini. Oke. Jadi sekarang di dalam page kita, page OTSX yang ini ya, yang page untuk ngambil detailnya, to do detail di sini. Ini gue pindahin ke kiri deh biar lebih gampang dibaca. Oke. Yang kita perlu lakukan adalah ini kita hapus dulu use query-nya. Kita panggil use get to do detail kayak gini. Dan lihat di sini minta params, wajib ya karena kita harus passing sebuah to do ID. Kita kasih objek pertama to do ID-nya. Kita kasih to do ID. Nah, to do ID yang di sini itu berasal dari si use params ya. Kayak gini. Tapi ini ada sebuah
sebuah type error gitu, karena dia si to do ID ini nggak tahu dia ini value-nya tuh seperti apa gitu, bentuk value-nya itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa paksa dia atau kita typecast dia menjadi string kayak gini. Habis itu kalau kita mau tambahin query config juga boleh di sini gitu. Dan di sini perlu kita tambahin query config, yaitu si enabled gitu. Apa itu enabled? Enabled itu kalau kalian belum tahu di sorry, di Tanstack query ini untuk mengenable gitu fetchingnya. Jadi kalau misalkan enabled ini false gitu, dia nggak bakal nge-refetch atau nge-fetch otomatis si query-nya kayak gitu. Kalau enabled ini true, baru dia ke trigger nge-fetch-nya gitu. Dan ini kita set kalau to do ID-nya belum ada, oke, dia nggak akan enabled. Makanya kita kasih double tanda seru gini, atau kita nge-set to do ID ini menjadi boolean. Kurang lebih seperti itu gitu. Oke. Kita mau to do ID-nya udah kebaca dulu sama browser kita. Udah dapetin dari sini nih, dari params URL kita. Baru dia nge-enable si query-nya. Oke, gue lebih suka bentuknya seperti ini. Dan sudah berhasil kayak gitu. Tinggal yang paling terakhir complete to do deh kayak gini. Nah, di sini ya udah ini gue serahkan ke kalian gitu. Oke. Gue rekomen untuk silakan coba praktis dulu. Oke, gue kasih waktu 5 detik untuk pause videonya. Cobain sendiri. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita bahas bersama-sama. Oke. Kembali lagi kita ngelihat template yang sebelumnya aja, yaitu si create to do, karena ini sama-sama mutation ya. Jadi walaupun di sini kita lihat dia Axios delete, oke, tetapi harusnya dia tetap sama kayak create to do, walaupun di sini dia post karena sama-sama mutation. Oke, langsung aja ke complete to do di kiri sini. Oke, pertama, kita bikin dulu export kita langsung bikin type-nya dulu. Use complete to do params mutation config. Oke, kita panggil type mutation config. Type of complete to do. Oke, kita export const use complete to do. Yang paramsnya adalah use complete to do params. Kayak gini. Kita kasih default value objek kosong. Oke. Sekarang kita return use mutation. Oke. Mutation fn-nya kita kasih si complete to do. Habis itu kita spread params.mutationConfig yang gini. Dan seperti yang biasanya, setelah kita nge-complete to do, oke, jadi kalau kita di sini kita klik complete to do, by the way ya, ini yang terjadi. Oke, hilang gitu. Jadi kita harus invalidate query-nya dulu. Oke, di sini kita on suksesnya. Default behavior-nya kita panggil query client dot invalidate queries si query key. Query key-nya apa? Get to do's query key. Nah, jadi useful kan, oke? Jadi kita cuma sesimpel misahin query key-nya ke dalam sebuah function atau ke dalam sebuah variabel, bisa digunakan di tempat-tempat lain gitu. Jadi kita nggak harus nebak. Bayangin kalau misalkan kita masih pakai array tembak langsung kayak gini. Oke, kita taruh to do. Ternyata waktu di di get to do's, lihat nih. Dia namanya to do's. Query key-nya to do's, bukan to do. Nah, ini langsung ngaco, dia langsung ngebug. Kalian mungkin pusing gitu. Ini gue salahnya di mana gitu kan. Oke, jadi better di sini kita kasih get to do's query key. Kayak gitu. Dan seperti biasa kalau kita mau bikin override-nya, bukan override sih, tambahannya ya. Oke. Kita bisa passing di sini. Oke, data variables. By the way, ini gue tahu dari mana? Ini gue tahu dari type-nya di sini yang udah tersedia ya. Variables on mutate result sama context. Params dot mutation config dot on success data variables on mutate result sama context. Kayak gitu. Oke, dan by the way kalau kalian belum familiar dengan
sintaks apa ini tanda tanya terus titik. Ini basically semuanya opsional ya. Ini untuk nge-protect aja gitu. Kalau misalkan dikasih on sukses tambahan ya oke, dijalanin. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa juga karena ini bersifat opsional. Kayak gitu. Sekarang ini kita hapus dulu semuanya. Kita ke komponen to do item, kita ganti mutationnya. Udah bukan use mutation, tetapi use complete to do. Seperti ini. Dan on suksesnya kita tambahin deh. Mutation config, on success. Kita kasih alert, completed to do. Kayak gitu. Oke, kita cek. Mandi, completed to do, oke. Dan dia invalidate juga. Oke, dan berhasil. Selesai, kayak gitu. Oke, jadi semudah itu teman-teman. Kesimpulannya di sini yang kita lakukan hanya sebuah kita nge-refactor doang sih supaya kita nggak nge-repeat proses pembuatan use query-nya ataupun pembuatan mutation-nya gitu. Kita pisahin ke dalam hook sendiri gitu, dan ini semuanya juga bersifat type safe dan sangat configurable kayak gitu. Memang kalian ngeliatnya mungkin anjir gue mau bikin satu API tapi ribet banget, kenapa harus kayak gini? Tapi percayalah ini akan membantu kalian banget kayak gitu di dalam aplikasi kalian. Apalagi nanti kalau kayak udah grow, kalian bisa lihat ini gue tunjukin deh ya. Ini code base dari Create. Bagi kalian yang belum tahu, Create adalah startup gue yang yang gue bikin bersama teman-teman gue. Nih, oke, ini ada sedikit spoiler sih untuk materi berikutnya, yaitu file structure-nya. Tapi kalian bisa lihat sendiri gitu, kayak API-nya semuanya tuh udah rapi juga gitu. Dan ini karena kita punya API yang sering dipakai di mana-mana gitu. Kayak gini-gini. Habis itu apalagi ya? Earnings, kayak misalkan nih kita punya API banyak ya. Oke, semoga gue nggak nutupin ya. Kayak gitu. Dan ini banyak banget yang dipakai di multiple components gitu, dan semuanya itu standardized dengan bentuk yang sama nih. Gue bisa tunjukin. Kayak misalkan di profile settings nih. Bukan profile settings, di profile. Kayak di get user profile tuh. Bentuknya kurang lebih sama. Kayak gitu. Sama seperti yang udah kita bikin sendiri. Ada beberapa yang udah gue update mungkin. Ada yang beberapa mungkin bahkan di sini agak ketinggalan ya dengan versi yang udah gue update yang kita bikin di tutorial ini. Tapi ini bukti gitu bahwa gue udah bikin berapa puluh, mungkin ratusan kali ya API menggunakan format yang sama, dan ini beneran best practice yang gue implement. Jadi gue nggak bohong, oke? Ini beneran best practices yang gue pakai sehari-hari gitu. Nah, anyways, palingan sampai di sini dulu materinya. Oke, semoga berguna untuk kalian. Again, kalau kalian mau cek code-nya langsung cek di GitHub aja. Gue udah link semuanya di bawah. Kalau ada yang kurang clear, please give me feedback di bagian mana yang gue kurang clear atau bisa diperbaiki. Nanti gue bisa perbaiki di tutorial-tutorial berikutnya kayak gitu. Alright, dan kalau kalian ada request materi tambahan kayak contohnya yang spoiler tadi tentang file structure untuk aplikasi yang udah mulai besar kayak gitu. Ya kalau di teror cukup, mungkin gue akan bikin juga materinya. Alright, palingan sampai di sini dulu teman-teman. Semoga materi ini berguna untuk kalian di journey kalian menjadi seorang full stack web developer kayak gitu. Keep coding and stay blessed. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.